6 manfaat ini akan hilang jika Taspen melebur ke BPJS Ketenagakerjaan. Jakarta, Kompas.com. Pemerintah akan melebur Asabri dan Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat pada tahun 2029. Namun, di sisi lain, peleburan ini dinilai bakal merugikan seluruh bekas abdi negara se-Indonesia lantaran manfaat yang diperoleh berkurang signifikan. Adapun cara yang dilakukan oleh pensiunan PNS yang tidak terima dengan undang-undang tersebut adalah dengan meminta MK melakukan uji materi beberapa waktu lalu. Beberapa pasal yang digugat adalah pasal 57 huruf F, pasal 65 ayat 2, dan pasal 66. Ini dinilai bertentangan dengan pasal 28H ayat 3 dan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sidang terakhir juga belum jelas. Bahkan yang katanya ada roadmap soal pengalihan dari PT Taspen ke BPJS TK juga, tapi tidak ada, kata kuasa hukum dari 18 orang yang terdiri pensiunan dan prinsipal Andi Muhammad Asrun di Jakarta. Adapun beberapa manfaat yang hilang antara lain: 1. Tunjangan istri. Meleburnya PT Taspen ke BPJS juga akan mengurangi manfaat berupa penghapusan tunjangan istri dan anak. Di PT Taspen, tunjangan istri memiliki dasar hukum, yakni pasal 8 Undang-Undang Nomor 11/1969 JO pasal 16 ayat 1 PP nomor 51 tahun 1992 yang proporsinya adalah 10% dari pensiun pokok. Namun, jika melebur ke BPJS Ketenagakerjaan, ini ditiadakan, yang mana diatur dalam PP 45 tahun 2015. Kalau secara material, itu jelas penyusutan. Untuk saya saja pensiun hanya terima Rp4.246.300 mendapat tunjangan pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, dan tunjangan beras. Tapi kalau saya dikelola BPJS Ketenagakerjaan itu tinggal Rp1.313.768, kata Raden Sulakmono Kamso, seorang pensiunan. Yang akan hilang kedua, tunjangan beras. Tak berbeda dari penghapusan tunjangan istri dan anak, tunjangan beras juga ditiadakan saat PT Taspen melebur ke BPJS Ketenagakerjaan. Aturan PT Taspen dalam pasal 8 Undang-Undang 11/1969 JO pasal 3 ayat 2 per Dirjen Pemberdayaan per 3 PB 2015 menetapkan tunjangan beras. Namun tidak akan ada tunjangan beras jika PT Taspen melebur ke BPJS Ketenagakerjaan. Pensiunan Pegawai Negeri Asyar Hanafi juga menyebut uang pensiun yang ia terima sebesar Rp4.536.700 bakal berkurang signifikan akibat berbagai tunjangan yang dihapus. BPJS Ketenagakerjaan tidak kenal tunjangan anak, tunjangan istri, dan tunjangan beras. Jadi saya cuma dapat Rp1.778.882, kata Hanafi. Yang ketiga, tunjangan yang akan hilang yaitu tunjangan anak. Tunjangan anak juga ditiadakan. Padahal Taspen memiliki dasar hukum soal tunjangan anak pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 11/1969 JO pasal 16 ayat 1 PP nomor 51 tahun 1992
Besaran tunjangan anak adalah Rp141.660. Dan yang keempat yang akan hilang adalah gaji 13. Pensiun 13 bagi pensiun atau disebut gaji 13 bagi PNS yang masih bekerja juga tidak diterima bagi pensiunan jika aturan peleburan ke BPJS Ketenagakerjaan diberlakukan. Pensiun 13 mencangkup pensiun pokok dan tunjangan istri. Kalau ASN ada 13, kalau pensiun itu pensiun 13 namanya. Di PP nomor 45 itu tidak mengatur, sehingga tidak ada pensiunan 13, jelas Hanafi. Selanjutnya yang kelima yang akan hilang yaitu tunjangan hari raya atau THR. Tunjangan hari raya yang mencakup pensiun pokok dan tunjangan istri juga ditiadakan sesuai dengan PP 45 tahun 2015. Kalau ASN mendapat THR di PP 45, pensiunan tidak mengatur adanya THR. Jadi, kita tidak dapat itu jika dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, jelas Hanafi. Kemudian yang keenam, uang duka wafat. Uang duka wafat dalam pengelolaan PT Taspen merupakan 3 kali pensiunan pokok. Hal ini diatur dalam Pasal 2 PP nomor 4 tahun 1982. Uang duka wafat itu bisa 3 kali gaji, tapi ini enggak ada. Kalau meninggal ya sudah, kata Hanafi. Hanafi menyebut jika pensiunan meninggal dunia, keluarga atau ahli waris juga hanya mendapat manfaat sedikit. Kalau meninggal dunia, kan kalau Taspen pensiunan jandanya dapat pensiunan pokok sekitar Rp1.876.200 ditambah tunjangan beras Rp72.420. Nah, kalau di BPJS Ketenagakerjaan nggak sampai 1 juta, cuma Rp889.441, ungkap Hanafi. Selain itu, fasilitas kemudahan yang didapat pensiunan juga hilang, seperti pelayanan cepat dalam 1 jam dan klien otomatis. Jadi bagaimana menurut para pensiunan? Apakah setuju jika Taspen melebur ke BPJS Ketenagakerjaan? Tinggalkan komen Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga PT Taspen tidak melebur ke BPJS Ketenagakerjaan agar pensiunan semakin sejahtera dan tetap sejahtera tentunya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.